Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Di periode libur panjang kenaikan Yesus Kristus, penjualan tiket WUS tercatat mencapai lebih dari 70.000 tiket. Angka ini disebut meningkat sekitar 17% jika dibandingkan dengan hari biasa yang melayani sekitar 16.000 hingga 18.000 penumpang per harinya. Libur panjang kenaikan Isa Al-Masih dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bepergian dengan kereta cepat KCIC atau yang lebih dikenal dengan layanan WUS. Antusiasme penumpang tercermin dari peningkatan signifikan dalam penjualan tiket selama periode tersebut. Seperti pada Kamis 29 Mei lalu, tercatat ada sebanyak 20.700 penumpang telah menggunakan layanan WUS. Sementara itu, untuk total tiket yang terjual selama periode libur panjang ini disebut telah melampaui angka 70.000 tiket dan masih mungkin untuk terus bertambah. Selain itu, KCIC juga menghadirkan ada 188 tenan di seluruh stasiun WUS untuk mendukung kenyamanan para penumpang selama masa liburan. Jumlah ini terdiri dari 76 tenan UMKM dan 112 tenan non-UMKM yang menawarkan berbagai produk dan layanan. Untuk mengantisipasi adanya lonjakan penumpang, KCIC pun mengerahkan tambahan 50 petugas di seluruh area stasiun dan penumpang pun dihimbau untuk datang 30 menit lebih cepat sebab akses ke peron akan ditutup 5 menit sebelum jadwal keberangkatan. Ya, pada momen libur panjang kenaikan Yesus Kristus ini, KCIC melihat adanya peningkatan jumlah penumpang kereta cepat WUS. Pada kemarin, Kamis 29 Mei 2025, KCIC mencatat sebanyak 20.700 penumpang yang menggunakan kereta cepat WUS. Adapun untuk hari ini, tiket yang sudah terjual sampai dengan pukul 10 mencapai 11.000 tiket. Secara total, pada libur panjang kali ini sudah sebanyak 70.000 tiket yang terjual yang akan menggunakan kereta cepat WUS. Jumlah ini diprediksi akan terus bertambah seiring dengan penjualan tiket yang masih terus berlangsung baik secara online di aplikasi, website maupun secara offline, di ticketing vending machine maupun di loket stasiun. Kawasan wisata Puncak pemirsa masih menjadi primadona bagi warga untuk menghabiskan libur panjang. Kendaraan terlihat ramai menuju ke puncak sejak Jumat pagi. Arus lalu lintas kendaraan ke kawasan wisata Puncak terlihat ramai lancar pada Jumat sore ini. Banyaknya wisatawan yang mengisi waktu libur panjang membuat polisi memberlakukan kebijakan sistem satu arah dari Puncak menuju ke Jakarta. Sistem satu arah diterapkan sejak Jumat siang. Beberapa titik pun terpantau ramai kendaraan seperti di Simpang Pasir Muncang, Simpang Megamendung, dan kawasan depan Pasar Cisarua. Kemudian pada Jumat pagi tadi, kendaraan yang melintas di Puncak tercatat berada di angka 4.000 kendaraan. Sementara untuk Kamis kemarin di waktu yang sama tercatat ada 8.000 kendaraan yang menuju ke arah Puncak. Tidak hanya di kawasan Puncak pemirsa, ternyata kawasan wisata Lembang juga diserbu oleh warga di libur panjang kali ini. Bahkan lonjakan jumlah wisatawan menuju ke Lembang hingga menimbulkan kemacetan panjang sepanjang 2 km. Beginilah kondisi arus lalu lintas di kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Jumat siang. Para wisatawan baik dari arah Bandung Raya dan Jabodetabek maupun dari luar pulau sengaja mengunjungi kawasan wisata Lembang untuk menghabiskan waktu libur panjang kali ini. Salah satu objek wisata yang menjadi tujuan wisatawan adalah Dusun Bambu. Tercatat lebih dari 3.000 wisatawan yang didominasi dari luar kota memadati objek wisata yang mengusung tema kebudayaan Sunda tersebut. Meski pada hari ini wisatawan yang berkunjung ke Lembang sangat ramai, besok juga diprediksi masih akan terjadi lonjakan jumlah wisatawan yang datang ke kawasan Lembang. Apa sih yang menjadi daya tarik Dusun Bambu sendiri bagi wisatawan untuk datang ke sini? Apa sih? Ada apa saja di sini? Nah, tentunya kalau Dusun Bambu sendiri kan kita tempat wisata yang mengusung kebudayaan tradisional Sunda. Tentunya kita di sini ambience-nya mungkin menjadi daya tarik si pengunjung untuk datang ke Dusun Bambu, alamnya yang asri, yang segar, hijaunya si Dusun Bambu seperti itu mungkin yang bisa kita tawarkan juga. Cocok itu yang menjadi daya tarik mereka. Buat keluarga juga sangat cocok ya. Betul sekali. Di sini untuk wisata yang cukup lengkap untuk keluarga sih tentunya. Untuk wahana sendiri ada apa?
Dan langsung saja pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa suasana liburan baik itu di Lembang ataupun di kawasan Bogor, Jawa Barat. Sudah ada kontributor Berita 1, ada rekan Heru Yustanto di Bogor, kemudian ada rekan Algi Gifari di kawasan Lembang. Selamat sore Algi dan Heru. Kita ke Heru terlebih dahulu di kawasan Puncak. Heru, bagaimana situasi terkini dari tempat Anda melaporkan? Apakah lonjakan jumlah wisatawan masih terus terlihat, Heru, hingga sore hari ini? Ya, selamat sore, Tulsa dan para pemirsa. Saat ini saya sedang memantau arus lalu lintas di kawasan Simpang Pasir Angin. Dapat saya laporkan, saat ini sudah diberlakukan perempat setelah sebelumnya aparat Satuan Lantas Polres Bogor memberlakukan kebijakan sistem satu arah dari kawasan Puncak menuju Jakarta. Dan saat ini tepat pukul 16.40 tadi sudah diberlakukan penormalan, artinya dari Puncak menuju Jakarta maupun dari Jakarta menuju Puncak ini sudah kembali diberlakukan normal. Dan sudah terjadi peningkatan arus, di mana di sebelah kanan saya ini adalah arus dari jalur alternatif Sentul menuju Pasir Angin, dan jalur ini banyak dipilih oleh pengguna sepeda motor dari arah Jakarta untuk menuju ke Puncak maupun sebaliknya, karena tidak melintas kota Bogor sehingga bisa memotong jalur. Dan saat ini sudah terjadi peningkatan dan diperkirakan juga peningkatan akan terjadi setelah sholat maghrib nanti, karena biasanya sepeda motor dimilih jalan malam gitu. Baik, lalu untuk besok, Heru, masih diprediksikan akan tetap ramai ya kunjungan ke kawasan Puncak karena masih akhir pekan dalam periode libur panjang. Apakah sudah ada informasi mungkin lebih awal kepada pemirsa yang tengah menyaksikan untuk tahu jam berapa saja rekayasa lalu lintas akan diberlakukan dan mungkin titik-titik mana saja sepanjang kawasan Puncak yang harus diperhatikan rawan kemacetan? Ya, betul sekali dan para pemirsa, bahwa Sabtu besok diperkirakan merupakan puncak dari tingginya kunjungan wisata ke kawasan Puncak. Saya juga sempat berbincang dengan Kabid Lantas Polres Bogor, itu Hardian Novianto, di mana besok merupakan puncak dari kunjungan ke kawasan Puncak. Untuk pengaturannya ini ada pemirsa yang mau datang ke Puncak diberlakukan memang situasional, tetapi rata-rata adalah pagi pukul 6 sampai pukul 8 diberlakukan ganjil genap, dan kemudian akan berganti dengan sistem satu arah, yaitu sekitar pukul 8.45 sampai pukul 11 satu arah menuju ke atas, dan kemudian setelah pukul 11 diberlakukan sistem satu arah kembali ke Jakarta. Jadi Anda yang mau ke Puncak tolong disesuaikan dengan jadwal ini. Jadwal ini pasti, tetapi ini adalah gambaran yang biasanya terjadi setiap hari libur gitu. Baik, terima kasih rekan Heru untuk laporan langsung Anda. Kita harapkan informasi terkait dengan jam tersebut menjadi atensi ya bagi para pemirsa yang akan bergerak menuju ke kawasan Puncak besok. Terima kasih Heru, tahan dulu, kita akan bergeser ke kawasan Lembang. Sudah ada rekan Algi di sana. Selamat sore Algi, kalau di tempat Anda melaporkan saat ini seperti apa Algi pantauan kepadatan wisatawan? Baik, selamat sore Selsa dan pemirsa. Di momen libur panjang atau long weekend kali ini memang sejumlah objek wisata di Kabupaten Wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat ini masih terus diserbu atau dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai luar kota dari Bandung begitu. Dan seperti halnya saat ini saya sedang berada di salah satu objek wisata yakni Dusun Bambu begitu, di mana objek wisata yang berada tepat di bawah kaki Gunung Burangrang ini yang memiliki pemandangan dan cuaca yang sejuk. Tentu saja di momen libur ini menjadi tujuan para wisatawan, di mana tepat di belakang saya ini begitu sejumlah wisatawan terus berdatangan meskipun hari ini sudah mulai menuju petang begitu, namun mereka cukup menikmati wahana yang ada disajikan di Dusun Bambu ini, seperti adanya terjun Niagara Mini begitu yang disediakan oleh
Selain itu di kawasan yang tentunya cukup ramah untuk anak dan cocok untuk keluarga ini masih terus akan diprediksi oleh pengelola akan terus meningkat, terutama pada hari esok begitu, Salsa. Lalu rekan Algi, untuk besok karena diperkirakan menjadi puncak dari kepadatan wisatawan yang bergerak ke arah Lembang, seperti apa persiapan dari pihak kepolisian mungkin untuk mengatur lalu lintas? Karena kan sudah pasti kepadatan ini akan sulit untuk diurai. Seperti apa? Baik, terkait untuk pengaturan arus lalu lintas sendiri di kawasan wisata Lembang begitu, tentu saja pihak dari kepolisian satuan lalu lintas Polres Cimahi tentunya akan menerapkan sejumlah rekayasa arus lalu lintas, terutama penerapan penggal begitu, di mana memang di setiap momen libur panjang ini pihak kepolisian akan menerapkan jika memang kondisi arus lalu lintas di kawasan Lembang sudah mengalami kepadatan. Selain itu juga begitu, Sausa, pihak kepolisian pun menghimbau kepada para wisatawan yang mengendarai khususnya kendaraan pribadi, selain dapat melalui jalur utama atau jalur arteri, para wisatawan pun dapat mengambil jalur-jalur alternatif. Namun mereka tetap diimbau untuk tetap berhati-hati dikarenakan jalur alternatif yang ada di kawasan Lembang ini dari arah kota Bandung menuju Lembang tentunya memiliki kontur jalan yang cukup kecil sehingga membutuhkan konsentrasi yang cukup tinggi untuk pengemudi untuk akhirnya dapat berkunjung atau tiba di kawasan Lembang itu sendiri. Begitu, Sausa. Baik, terima kasih rekan Algi Gifari untuk laporan langsung Anda dari kawasan Lembang, Jawa Barat. Dan sebelumnya dari rekan Heru Yusanto yang melaporkan dari kawasan jalur wisata Puncak. Selamat kembali bertugas rekan-rekan.